Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novelino Putra Estianto dari Prodi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Islam Blitar, Blitar. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu rangkuman 5 materi agama Islam. Yang pertama adalah substansi akidah Islam. Substansi akidah Islam merupakan fondasi iman seorang muslim. Akidah merupakan keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala, rasul-rasulnya, kitab sucinya, hari akhir, dan qada serta qadarnya. Pengertian akidah Islam ialah keyakinan yang tertanam kuat dalam hati manusia yang tentang sesuatu yang benar dan diterima dengan penuh keyakinan. Rukun iman dalam Islam yaitu ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, iman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Yang materi yang kedua adalah toharah. Toharah atau bersuci merupakan masalah penting dalam Islam, baik secara hakiki maupun secara hukmi. Secara hakiki maksudnya adalah hal-hal yang terkait dengan kebersihan badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Sedangkan secara hukmi maksudnya adalah sucinya wudhu kita dari hadas. Pengertian toharoh ialah menghilangkan hadas, najis, dan kotoran dari tubuh yang menyebabkan tidak sahnya sholat, terus menggunakan air atau tanah yang bersih. Macam-macam toharoh. Toharoh maknawiyah dan toharoh hissiyah. Bentuk pelaksanaan toharoh yaitu wudu, mandi wajib, tayamum, istinja dan istimar, dan membersihkan najis. Materi yang ketiga yaitu sholat. Sholat merupakan kewajiban utama bagi seorang muslim. Kedudukan sholat sebagai ibadah wajib terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Pengertian sholat ialah ibadah wajib bagi umat Islam yang mencakup berbagai gerakan dan bacaan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Waktu-waktu sholat yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Materi yang keempat yaitu puasa dan haji. Pengertian puasa secara bahasa, puasa berarti menahan. Adapun secara istilah, puasa merupakan ibadah yang dilakukan dengan menahan diri dari makan, minum, dan segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit matahari sampai tenggelamnya matahari. Syarat sah puasa itu Islam mampu membedakan baik dan buruk, tidak sedang haid, nifas, atau dalam proses melahirkan. Puasa tidak dilakukan pada saat hari raya. Syarat wajib puasa yaitu Islam, balik, berakal sehat, bermukim atau tidak musafir. Yang terakhir suci. Rukun puasa yaitu menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, niat, dan orang yang puasa. Macam-macam puasa. Puasa wajib yaitu puasa Ramadan, puasa qadar, puasa kafarat, puasa nazar, terus puasa sunnah. Puasa sunnah yaitu ada puasa Daud, puasa Senin Kamis,
puasa Ayyamul Bid, puasa Syawal, dan terakhir puasa Zulhijjah. Lalu pengertian haji. Pengertian haji ialah sengaja berkunjung ke Baitullah Al-Haram atau Ka'bah di Mekkah Al-Mukarramah untuk melakukan serangkaian amalan yang telah diatur dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah dan persembahan dari hamba kepada Tuhan. Syarat wajib haji yaitu beragama Islam, balik, berakal sehat, merdeka, dan mampu. Rukun haji yaitu ihram, wukuf di Arafah, tawaf, terus sa'i, tahallul, dan tertib. Materi kelima, akhlak, etika, dan moral. Pengertian akhlak ialah bentuk jamak dari kuluk, artinya perangai, tabiat, dan pengerti yang dilakukan secara spontan tanpa pemikiran. Akhlak terbentuk dari latihan dan praktek yang berulang atau pembiasaan. Macam-macam akhlak. Akhlak mahmudah merupakan akhlak yang senantiasa berada dalam kendali ilahi yang dapat membawa dalam nilai-nilai positif. Kemudian ada akhlak mazmumah, berasal dari hawa nafsu yang berada dalam lingkungan setan dan dapat membawa suasana negatif bagi manusia. Terus pengertian etika. Pengertian etika adalah ilmu yang mempelajari nilai-nilai norma, peraturan, kaidah, atau prosedur yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan perbuatan dan perilaku. Etika dalam Islam meliputi takwa, ihsan, akhlak mulia, kesederhanaan, dan kejujuran. Terus moral. Pengertian moral ialah seperangkat prinsip atau nilai yang mengatur perilaku individu dalam konteks yang dianggap baik dan buruk. Kata moral sendiri digunakan untuk menunjukkan suatu perilaku baik, buruk, sopan santun, dan kesesuaiannya dengan nilai-nilai kehidupan di masyarakat. Jenis-jenis moral. Moral ketuhanan, yaitu moral yang berhubungan dengan ajaran agama. Terus moral ideologi. Moral ideologi yaitu moral yang berhubungan dengan semangat kebangsaan. Yang terakhir yaitu moral sosial. Moral sosial yaitu moral yang menyangkut norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat seperti berkata jujur, menghormati orang lain, dan menjunjung tinggi nilai norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.